Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Penglanuk Channel dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama saya pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, begitu juga dengan teman-teman yang sedang berusaha, usahanya lancar, rezekinya mudah. Kemudian untuk yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya saya mau melakukan pencampuran pakan ya. Pakan ini untuk ayam di umur 3 minggu atau 1 bulan sampai dengan panen. Nah, panennya terserah teman-teman itu mau di umur berapa atau di bobot berapa, tergantung pasaran biasanya ya. Nah, ini kalau saya biasanya sih di umur 1 bulan atau 4 minggu ke atas. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan campuran pakan ini di umur 3 minggu pun boleh. Nah, selain dari itu, pakan ini sudah memenuhi standar nutrisi ya, versi saya. Nah, tentu saya memiliki dasar ya, kenapa saya mengatakan pakan ini memenuhi nutrisi. Dan juga bahan-bahannya ini mudah kita dapatkan. Dan ini adalah bahan-bahan yang umum atau bahan dasar yang ada, yang biasa kita temukan lah, yang mudah didapat seperti itu teman-teman. Ya, kalau mengenai harga, beda tempat, beda wilayah itu beda biasanya harganya. Kalau saya di Kalimantan, ya harganya nanti saya sampaikan. Ya, dukung terus, simak terus video ini, jangan kemana-mana. Jika sekiranya ini bermanfaat, share kepada teman-teman yang lain supaya kita sama-sama tahu, ya kan? Karena saya juga belajar sih sebenarnya. Karena tahu teman-teman ada yang lebih tahu, ada yang mungkin lebih lebih bagus lah ya. Bisa share dengan kita gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Bahan-bahan sudah saya siapkan, kita tinggal mencampurkan saja. Tentu yang penting itu perbandingannya berapa sih, ya kan? Yuk lanjut. Oke, ini dia. Jadi di sini saya akan melakukan atau mencampur pakan. Yang bahan-bahan yang saya gunakan itu adalah pur ayam ya. Ini adalah pur ayam, pur untuk ayam umur 0 sampai 1 minggu kalau nggak salah. Pokoknya untuk fase starter. Kalau fase starter itu dia proteinnya lebih tinggi. Jadi saya menggunakan perbandingan 60% ya. Oke, 3 kilo. Jadi saya ini mau bikin pakan sebanyak 5 kg dengan perbandingan 60 20 20, totalnya 100% ya. Jadi 60 pur ayam dengan nilai protein 22%. Kemudian di sini ada 20% dedak. Kalau 5 kilo berarti 1 kilo yang kita gunakan ya. 20% dari 5 kilo adalah 1 kilo. Oke ya, ini dedaknya langsung kita campurkan. Oke, nah dan ini untuk jagung gilingnya ya, sudah saya timbang, ini 1 kilo. Jadi perbandingan pakan ini kalau dikonversikan ke kilogram adalah 3 kilo pur ayam, 1 kilo dedak halus ya, dan 1 kilo jagung giling. Oke. Ini anak-anak mentoknya nih. Lihat. Nah, setelah itu selesai, tinggal ini kan untuk memenuhi standar protein dan energi, serta juga memperhatikan serat kasar. Nah, untuk menambahkan kandungan vitamin, ini mau nggak mau kita memperlihatkan merek ya, ini nggak apa-apa. Ini bukan endorse juga sih harusnya.
Jadi di sini lengkap ya, ada vitamin B kompleks dan seterusnya, vitamin E, A, D dan C. Kemudian ada di sini jeans. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Nah, jadi ini untuk 50 kg pakan itu cukup menggunakan setengah kilo ini top mix. Nah, berarti per kilo pakan dia masuk nutrisi di dalam pakan lah ya, menambah vitamin. Nah, untuk selanjutnya akan saya campurkan terlebih dahulu sebelum saya berikan kepada ini ayam-ayam saya. Ini lagi. Oke. Nah, dari mana dasarnya saya mendapatkan nilai campuran ini akan saya jelaskan. Simak terus ya. Sudah saya siapkan untuk formulasinya ya. Untuk memformulasi pakan. Jadi di sini kita akan membuat pakan dengan formulasi yang seimbang. Jadi yang saya tampilkan di sini hanya protein, energi, metabolisme dan serat kasar. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain, cuman ini yang umum kita gunakan. Maka ini yang saya lampirkan. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan tabel ini kepada kalian semua. Di sini adalah jumlah pakan yang akan kita self mix atau yang akan kita campurkan. Jadi misalnya kita akan membuat pakan dengan jumlah 10 kilo. Nah, 10 kg ya, satuannya kilogram. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita untuk pedaging. Dan di sini saya perkenalkan lagi, di sini ada bahan, ini bahan yang mudah kita dapatkan saja, mungkin di daerah teman-teman juga ini mudah untuk didapatkan. Ada pur, konsentrat, jagung, dedak, dan dedak fermentasi. Karena saya sering melakukan fermentasi dedak, jadi saya masukkan dedak fermentasi di sini. Kemudian kandungan masing-masing bahan pakan kita ada di sini. Protein untuk pur, ini kita pakai BR1 ya, yang proteinnya cukup tinggi, yang ada di kisaran 22%. Saya ambil yang maksimal. Kemudian konsentrat seperti itu juga, bisa juga kita pakai yang rata-rata, misalkan konsentratnya ini 30% atau 31%, tapi saya pakai yang 32% ya. Karena biasanya untuk konsentrat ini ada di angka 33%. Pokoknya 30% ke atas lah intinya. Nah, kemudian energinya. Nah, jadi kita sepakati dulu untuk kandungan ketiga nutrisi ini ya, segini. Jadi kalau pur 22%, konsentrat 32%, jagung 9 dan dedak 12 untuk protein dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada persentase. Nah, kolom inilah yang akan kita isi, kita masukkan berapa kita ingin jumlah bahan pakan berapa yang akan kita masukkan, nanti ketemu hasilnya. Nah, setelah itu di sini adalah nilai nutrisi hasil dari pencampuran kita. Jadi ada di sini ya. Ya kan? Nah, lanjut untuk tabel pertama sudah selesai. Saya perkenalkan lagi tabel kedua. Tabel kedua ini adalah bahan sama seperti yang di atas, tetapi ini lebih ke harga. Jadi nanti setelah kita melakukan formulasi akan muncul di sini berapa harga per kilo yang dihasilkan dari hasil pakan yang kita campurkan. Kemudian ada total harga dari jumlah pakan yang kita self mix. Jadi misalnya kita mencampurkan, kita akan membuat pakan 10 kilo, maka ketemu di sini total harganya untuk pakan 10 kilo itu berapa. Ya, kita langsung ya. Nah, ada teman-teman yang bertanya ya, untuk formulasi pakan saya, perbandingannya berapa? Ini adalah acuan saya sebelum melakukan pencampuran pakan. Dan ini juga, sebelumnya ini adalah rumus trial and error. Jadi, bahasa Dayaknya atau bahasa kami di sini itu adalah coba-coba ya, coba-coba. Tapi ya, ketemu sih hasilnya nanti. Nah, misalnya, kan harga pur sekarang mahal ya, jadi kita akan mencoba untuk ketiga bahan, yakni pur, jagung, dan dedak. Nah, di tempat saya harga pur itu adalah 11.000 per kilo. Ini harga yang paling murah, biasanya kita ketemu harga 12 sampai 13.000 saat ini, apalagi sekarang saya rasa sudah tidak ada yang 11.000.
Kemudian konsentrat kemarin kebetulan habis beli, itu harganya 12.000, jagung juga seperti itu, dedak juga seperti itu. Jadi tempat saya jagung sangat mahal ya, 7.000 per kilo, dedak sudah sekarang ada di angka 3.000 ke atas. Ini untuk harga dedak. Sebelumnya ini dedak 2.000, cuman sekarang sudah mahal. Baik, kita langsung ya untuk mempersingkat durasi. Untuk pur ya, supaya mendapat protein yang cukup, ini pakan pedaging ya untuk pembesaran, untuk bisa 3 minggu ke atas atau 1 bulan ke atas lah paling bagus untuk umur ayam kita. 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan ke atas sampai panen. Nah, ini mulai saat ini saya terapkan di kandang saya. Sudah berjalan sih. Nah, kita coba di angka 50%. Nah, jadi untuk 10 kilo pakan maka ketemu 5 kilo pur. Kemudian jagung. Jagung kita coba berapa ya? 30%. Dan dedak 20%. Jadi kita lihat di sini. Ini jumlah bahan yang harus kita siapkan sebelum kita mencampurkannya menjadi satu, jadi seperti ini. Tapi ini belum fix. Kita harus memperhatikan ini lagi, protein dan juga berapa energi yang dihasilkan, serta berapa kandungan serat kasar yang ada di pakan yang akan kita campurkan. Seperti ini. Jadi ketemulah proteinnya 16%, kemudian energi metabolismenya itu ada di angka 2.988, dan seterusnya, serat kasarnya ada di angka 5. Jadi kita harus tahu standar berapa protein yang dibutuhkan si ayam, berapa energinya yang dibutuhkan, dan juga serat kasar berapa maksimal toleransi untuk dalam pakan. Kalau saya nggak salah ada di angka 9 ini ya, kalau nggak 7, 9, saya lupa. Nah, ini saya rasa cukup untuk energinya, tetapi untuk protein ini 16% ini kalau menurut saya cukup fresh ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai formulasi yang ini juga bisa, ini nggak masalah. Ini kita bisa main di angka 16, 17, 18%. Tapi saya biasanya menggunakan formulasi yang ini. Saya menggunakan purnya ada di 60%. Kemudian jagung ada di angka 20%. Nah, ketemulah dia. Proteinnya ada 17%. Tapi memang ini purnya kan agak banyak ini ya untuk perbandingannya. Nah, setelah kita dapat formulasi seperti ini, protein sudah sampai ya kan, sudah sesuai target atau sudah sesuai standar. Kemudian untuk energi juga sudah hampir mencapai atau sudah tercukupi. Untuk serat kasar juga sudah cukup lah. Karena saya ini nggak saya isi, saya nggak tahu ini serat kasarnya berapa. Karena di nutrisi pakannya kayaknya nggak ada kemarin. Nah, di situ baru kita beralih ke harga, ya kan? Kita kan sedang membuat pakan alternatif. Bagaimana kita membuat pakan yang murah, namun nutrisinya juga masih tercukupi, bisa mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita, terutama ayam. Nah, di sini karena pakan yang saya gunakan ada 6 kilo, maka ketemulah harganya 66.000. Dan begitu seterusnya. Jadi ini ngeling ya, ini kita pakai rumus, makanya saya gunakan Windows Excel ya, Microsoft Excel. Nah, jadi ketemulah harga pakan. Ini harga pakan campuran kita itu 8.700 per kilo. Jadi kalau kita memiliki mencampurkan 10 kilo pakan, total biaya yang kita butuhkan adalah 87.000. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini cukup murah? Dibandingkan apabila kita menggunakan 100% pur. Coba ingat ya, 87%. Kalau 100% pur murni ya, 100%. Dan lihat, nanti kalau 10 kilo ketemu 110.000. Dibandingkan yang tadi, murah mana? Oke. Nih, ini adalah yang pertama. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Silahkan dicatat kalau mau dicatat teman-temannya. Yang kedua, kita menggunakan konsentrat. Nah, kalau sudah ada konsentrat, tidak perlu lagi repot-repot mencampurkan pur ayam. Ya. Nah, biasanya yang umum digunakan itu
30 konsentrat, ya kan, kemudian 40% jagung, dan 30% dedak. Dedak ini adalah di angka maksimal ya, 30% di dalam bahan pakan. Dan ketemulah proteinnya 16,8 hampir mencapai 17%, dan kalau dibulatkan ke atas terjadi 17%. Energi metabolismenya juga bisa kita toleransi lah ya, 2600. Cuman syarat kasarnya agak tinggi karena tadi dedak ada di angka maksimal. Jadi maksimal kita mencampurkan dedak di dalam pakan kita tuh 30-40%, tapi saya anjurkan cukup 30% karena pertimbangan kita ada di serat kasar ini ya. Nah, kenapa serat kasar tidak boleh tinggi? Silahkan di googling atau nanti saya buatkan videonya lagi. Nah, kalau ini ketemulah harga jumlah atau harga pakan kita per kilo adalah Rp7.450 jika kita dengan persentase seperti ini 30-40-30 ya, 30 konsentrat, 40 jagung, 30% dedak. Dan kalau kita membuat 10 kilo artinya 7.500 tadi, 7.450 tadi kita kalikan dengan 10 kilo, ketemulah harga 74.500. Bagaimana kalau kita buat 50 kilo? Tinggal diganti angka yang di sini. Berapa jumlah yang kita butuhkan tadi? Yang akan kita buat atau 50 kilo. Nah, ya anggap ini satu sak lah ya. Jadi ketemu untuk satuan kilogramnya 15, 20, 15. Dan ketemulah harga totalnya. Nah, jadi kalau kita beli pakan satu sak sekarang kalau di tempat saya itu harganya ugal-ugalan ada 500, di angka 500 ribuan ke atas. Terakhir saya beli yang BR1 itu 520.000 di setelah lebaran lebih berapa hari ya saya lupa, 2, 3, 4 harian. Nah jadi itu ada di angka 372.000 dan ini cukup menghemat ya. Ini untuk pakan pedaging, anggap saja ya seperti itu. Nah untuk teman-teman mudah-mudahan video ini cukup membantu ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Karena kalau kita asal mencampurkan, ada 1:3, 1:2. Kita nggak tahu perhitungan proteinnya tercapai nggak, gitu kan? Energinya seperti apa? Nah, dan ini yang cukup fatal. Jadi jangan sampai kita membuat pakan 1:2:3, tapi kita nggak tahu berapa nilai proteinnya. Energinya tercukupi atau tidak, ya kan seperti itu. Kita fokus pembesaran, tapi energinya nggak nyampe. Kita maksudnya mau ngirit. Jadi seperti ini ya. Misalkan, oh saya mau ngirit pur karena pur mahal, ya. Buatlah purnya 30%. Jagung juga mahal. Buatlah jagungnya juga di angka 30%. Nah, yang murah dedak. Kita kan ini misalnya ada yang punya pikiran mau bikin yang murah. Dedaknya dibuat 40%. Nah, kita mengharapkan ayam kita untuk cepat besar dan ginuk-ginuk, tapi proteinnya hanya 14%, ya. Energinya 2.800. Kita kalah di protein ini. Jadi untuk nutrisi pakan di kandungan protein itu tidak tercukupi. Ya, memang kalau murah-murah, coba lihat ya, di angka per kilonya harganya hanya 6.800. Ya boleh murah, asal jangan murahan seperti itu ya intinya. Jadi kalau teman-teman mau mencampurkan pakan, saran saya sih ini kita perhatikan berapa nilai nutrisi nanti yang akan dihasilkan oleh pakan campuran kita. Jadi jangan sampai kita sudah susah payah mencampur, maksudnya ngirit pakan, tapi bobot tidak tercapai, bobot nggak terkejar ya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau ada yang mau berbagi, silahkan. Kalau ada yang mau ngasih masukan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Oke, salam peternakan. Sukses semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.